Ini video yang kita terima ini diambil dari belakang, dari depan Pak Jokowi, dari belakang para dari apotekernya itu. Dan di situ kita bisa lihat tuh ada kameramen dan ada ajudan kelihatan di situ bocor. Nah, ini betul-betul ini serampangan ini yang mau bikin storyboardnya Bang Rocky. Buat orang yang pernah bergerak lama di industri televisi seperti saya memahami ini kalau saya maki-maki nih produsernya di lapangan kalau sampai bikin bikin video semacam ini. Karena mau cari obat antivirus yang oseltamivir, nggak ada. Sudah berapa hari nggak ada oseltamivirnya. Kalau yang ini, yang favipiravir, nggak ada juga. Terus kalau vitamin D3 ada, yang 5.000. Kalau ini yang multivitamin yang mengandung zinc apa? Ya coba. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itulah video yang diunggah di akun Instagram Bapak Jokowi. Namun sepertinya hal itu juga direkam oleh beberapa orang dari belakang yang merekam Jokowi yang nampak dari depan. Hal inilah yang dianalisa oleh Hersu Beno Aris, seorang jurnalis, dan juga Rocky Gerung yang menganalisa peristiwa itu dan menganggap hal itu settingan belaka. Berikut ini yang direkam oleh Hersu Beno Arif yang mendapatkan video rekaman Jokowi dari belakang. Coba sekarang kita sambil tonton nih. Saya akan memberikan semacam gambar biar pemirsa bisa nonton. Nah, Anda bisa lihat dari video ini kan kelihatan kalau dalam istilah kami orang televisi ini bocor itu karena kelihatannya ini video yang kita terima ini diambil dari belakang, dari depan Pak Jokowi, dari belakang para dari apotekernya itu. Dan di situ kita bisa lihat tuh ada kameramen dan ada ajudan kelihatan di situ bocor. Nah, ini betul-betul ini serampangan ini yang mau bikin storyboardnya Bang Rocky. Buat orang yang pernah bergerak lama di industri televisi seperti saya memahami ini kalau saya maki-maki nih produsernya di lapangan kalau sampai bikin bikin video semacam ini. Hersu Beno Arif sendiri termasuk figur yang memiliki pengaruh dalam membangun opini publik. Hal ini bisa kita telusuri dari jejak digital baik berupa tulisan maupun video di kanal YouTube pribadinya yang menyoroti dunia perpolitikan di Indonesia. Tulisan-tulisannya memang bernuansa kritis. Ia terbilang penulis senior. Terkonfirmasi dari setiap tulisannya yang menarik, sistematis, analisisnya tajam dan mudah dipahami serta kesan lainnya. Selain tulisan, ia juga aktif di jejaring sosial media. Ia kerap mengundang narasumber yang terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu dan beberapa tokoh lainnya. Kehadiran seorang Hersu Beno Arif tentu saja memberikan kesan baik dan buruk. Kesan baiknya adalah figur seorang Hersu Beno Arif mampu menyajikan tulisan kepada pembaca yang sangat informatif by data dan analisa yang tajam sehingga terhindar dari kesan subjektivitas. Sedangkan kesan buruknya adalah khususnya bagi para pejabat publik yang disoroti karena khawatir konstruksi opini yang akhirnya menghasilkan citra buruk terhadapnya. Termasuk video Presiden Jokowi yang mendadak sidak ke apotek ini. Jika memang yang ingin dibangun adalah kepedulian Presiden Jokowi melakukan sidak, namun dengan dibongkarnya adanya semacam settingan di video ini, maka tentunya opini yang akan dibangun tidak jadi seperti itu. Karena menurut saya satu, storyboardnya lemah, dan kedua teknik pengambilannya bocor ini kameranya. Kelihatan kita tahu bahwa ini tidak natural, ini by design gitu video ini. Ya, oke. Ya, saya perhatikan itu bahkan si mbak-mbak apotekernya itu dia dengan lancar mengucapkan kalimat itu. Berarti 2 hari sebelumnya udah dikasih narasinya. Lalu kameranya udah nongkrong di situ dari sehari sebelumnya tuh, supaya nggak perlu diatur-atur lagi. Dipasang fix kamera di situ tuh. Lain kalau misalnya Presiden ngomong di situ ditangkap oleh CCTV, kan mestinya begitu supaya terlihat itu candid. Karena itu, epidemiolog Universitas Indonesia
Pandu Riono mengkritik dan mengungkap kejanggalan aksi Presiden Jokowi yang mencari obat terapi COVID-19 di apotek. Pandu menuturkan jika obat-obatan yang dicari Jokowi ada, maka apotek terancam ditutup karena memberikan obat keras tanpa resep. Kalau obat-obatan yang dicari Pak Jokowi ada, apoteknya bisa ditutup karena memberikan obat keras tanpa resep dokter, tulis Pandu di akun Twitternya @drriono1. Tak hanya itu, Pandu menyarankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk meninjau ulang bantuan paket obat gratis yang didistribusikan ke masyarakat. Dengan begitu, kata Pandu, masyarakat yang tidak bergejala tidak diberikan obat COVID. Kemudian pasien COVID-19 yang bergejala sedang dan berat harusnya dirawat di rumah sakit. Pak Menkes Budi Sadikin sebaiknya paket obat yang didistribusikan ke masyarakat ditinjau ulang. OTG dan bergejala ringan tak perlu obat, yang sedang dan berat harus masuk rumah sakit, tulis Pandu. Adapun apotik yang didatangi Jokowi dalam sidak tersebut adalah apotik Villa Duta di Bogor, Jawa Barat. Apotik itu mendadak viral usai Jokowi sidak ke apotik tersebut pada Jumat 23 Juli kemarin. Apotik ini menyediakan beberapa obat terapi COVID-19 dari oseltamivir hingga azithromycin. Dan dari Detik Health, dilansir dari Detik Health, obat-obatan ini tidak bisa didapat dengan mudah. Pasalnya, pasien yang ingin membeli obat tersebut harus memiliki resep dari dokter. Kebanyakan minta langsung karena mereka ada yang tes swab mandiri karena gejala minta ini. Langsung ke apotek dengan bawa hasil swab dan konsultasi, kata Herli, apoteker di apotik Villa Duta saat ditemui Detik Health. Tapi kan kita tidak bisa mengeluarkan tanpa resep, jadi kita sarankan untuk ke dokter dulu. Kalau sekarang harus pakai resep, lanjutnya. Namun saat ini ketersediaan berbagai macam obat antivirus dan antibiotik itu tengah kosong. Meski demikian, Herli mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk menyediakan kembali obat-obatan itu. Sedangkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, sebelumnya mengungkap soal kelangkaan obat untuk pasien COVID-19. Pemkot Bogor meminta khusus kepada para penegak hukum untuk mencari permasalahan kelangkaan tersebut. Diduga ada oknum yang bermain atau memanfaatkan situasi itu untuk keuntungan. Kemana sebetulnya obat-obatan itu, jangan sampai ada yang menimbun. Jika sampai terjadi penimbunan harus segera ditindak, karena masyarakat dalam kondisi darurat tidak bisa menunggu dan harus ada ketegasan dari aparat, ujar Dede. Untuk kebutuhan obat di RSUD Kota Bogor lanjutnya didistribusikan langsung dari Kementerian Kesehatan. Namun fakta yang terjadi jika masyarakat mempunyai resep dan mencari ke apotek justru tidak menemukan obat dari resep itu. Dedi juga berharap warga untuk tidak membeli secara berlebihan atau hanya sekedar untuk persediaan. Dedi tidak ingin dalam kondisi kedaruratan penanganan pasien tidak tertangani karena obat tidak tersedia. Halo Pak Menteri. Selamat sore. Pak, ini saya cek ke apotek di Bogor ya. Saya cari obat antivirus, oseltamivir nggak ada. Cari lagi yang obat antivirus yang favipiravir juga nggak ada, kosong. Saya cari obat yang antibiotik, azithromycin juga nggak ada. Stok nggak ada sudah seminggu lebih. Terus vitamin D3 juga yang 5.000 juga nggak ada. Saya yang dapat hanya multivitamin yang mengandung zinc. Hanya itu. D3-nya ada, tetapi yang 1.000 hanya dapat ini aja. Jadi yang lain-lain, yang obat antivirus, antibiotik, nggak ada semuanya. Di ibu kota ya, Iya. Karena saya ada catatan Pak Presiden, tetapi sudah ada yang online. Saya baru saja ceknya Pak ya. Oke, enggak, saya kesana aja, saya beli itu. Pak Menkes, terima kasih. Sore.